Dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara Jadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali tuh? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasalah, Ya. artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Ya. Kecewa. Gitu loh. Dan Pak Jokowi nggak sadar masuk perangkapnya Egy Sujana. Bisa jadi ini kong kali kongnya timnya Roy Suryo pura-pura ribut ya kan? Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya katakan silakan menjalani hukuman selama setahun 6 bulan tersebut. Dan tidak usah lagi berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi karena dia kita udah anggap terpidana. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ketua Termul ya alias Daus mendadak berubah bicaranya. Yang tadinya kita tahu Ketua Termul ini adalah membela Mulyono habis-habisan. Nah, kali ini ya Ketua Termul ini alias Daus mendadak menjadi pembela Roy Suryo. Apa karena perkara Roy Suryo tidak bisa di P21? Profesor Egy Sujana dikasih SP3, artinya suratnya Roy Suryo juga udah di SP3 secara nggak langsung. Jadi proses penyelidikan terhadap atau penyidikan terhadap Roy Suryo ini gugur demi hukum. Dan Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka. Kalau kita mengacu pada konstruksi hukum yang benar gitu loh. Jadi SP3 itu bukan perorangan, tapi SP3 untuk satu surat. Makanya ketika Pak Jokowi dulu itu memberikan SP3 kepada Bang Egy Sujana, gue langsung begini, kacau ini. Gue bilang kacau. Cacat hukum ini prosesnya. Akhirnya Roy Suryo selesai, selamat ya dia. Sehingga menurut netizen, Mulyono ini tidak ada gunanya lagi ya. Jadi Daus ini sudah bela-belain buat organisasi Termul ya, untuk mencari simpati dari Mulyono, tetapi pada akhirnya narasi Daus kali ini berbeda sekali. Nah, kita lihat sekarang ya, para Termul ini sudah mulai kocar-kacir ya, sesama Termul saling cakar-cakaran ya. Seperti yang terjadi kepada Rasman ya, yang ternyata di Mahkamah Agung kasasinya ditolak sehingga Rasman harus menjalani hukuman 1,5 tahun penjara karena bersengketa perkara dengan Hotman Paris Hutapea, yaitu pencemaran nama baik ya. Nah, sampai Pak Abbas ya meminta supaya Rasman ini segera ditahan. Sahabat AGS, dimanapun Anda berada, Rasman telah resmi menyandang status sebagai terpidana. Saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan. Tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Rasman Arif Nasution ya, saya sebutkan. Rasman Arif Nasution, kiri-kirinya kepala botak, gemuk, dan sudah dihentikan jadi pengacara, mantan pengacara. Divonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya. Jadi boleh saya katakan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Kejati DKI untuk segera mengeksekusi, untuk segera dieksekusi ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Kalaupun ada upaya PK, PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi saya katakan silakan menjalani hukuman selama setahun 6 bulan tersebut. Dan tidak usah lagi berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi karena dia kita udah anggap terpidana. Jadi tidak boleh lagi Rasman Arif Nasution berbicara sebagai pahlawan atau ikut campur ataupun kepo dalam perkara pembelaan Pak Jokowi. Karena kami anggap itu akan mengganggu perjuangan kami relawan Pak Jokowi untuk memperjuangkan Pak Jokowi melawan Roy Suryo CS. Karena nanti akan diejek-ejek juga sama Roy Suryo. Oleh karena itu tahu dirilah Rasman untuk stop. Silakan mempersiapkan pakaian, kemudian
mempersiapkan baju dan perlengkapan-perlengkapan ketika di lapas nanti. Demikian. Bang, prosesnya dia dijemput atau menyerahkan diri, Bang? Selama ini pengalaman pertama dia dijemput. Nah, tapi kalau bisa dipanggil aja dan untuk melaksanakan atau dengan kesadaran sendiri. Dia kan fair kan? Dia datang, kemudian dia serahkan, kemudian di dalam penjara dia melakukan PK. Dan untuk segera dicekal agar tidak keluar negeri. Dari tim relawan Pak Jokowi tidak akan membela atau melakukan advokasi. Sedangkan Roy Armando aja tidak dibela oleh PSI. Apalagi Rasman. Oke? Abang puas Rasman akhirnya ditahan? Saya kasihan dan saya bersedih. Kasihan banget. Tapi dia ini tidak punya rasa kasihan dan sangat rasa malu. Karena dia pernah menghina dan mempermalukan saya. Padahal dia adalah residivis saat ini. Berarti berapa kali dia berhadapan dengan hukum? Artinya jadi... Dulu pernah di penjara kurang lebih 4 bulan. Sekarang lebih hampir 2 tahun di penjara. Dan masih ada lagi satu perkara dia di luar dari perkara iklim, yaitu perkara di penghinaan terhadap hakim yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. Berarti bisa jadi nanti akan jadi residivis ditambah 1/3. Mungkin nanti bisa dihukum lebih dari hukuman Nadiem kira-kira. Kalau sering melakukan kejahatan dan dihukum berkali-kali. Berat-berat. Kalau Nadiem sudah udah belum masuk 18 tahun. Oke, Nadiem nggak ada lagi masalah. Resuryo. Iya, oke. Ada info A1 katanya ya, Jokowi sampai gebrak meja karena kasus Roy Suryo ini tidak kunjung P21. Nah, menurut info ya, katanya ada oknum partai yang bermain supaya kasus Roy Suryo ini tidak P21. Nah, apakah kekuatan Jokowi sudah mulai memudar ya di dalam pemerintah Prabowo? Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya menyatakan kasus Roy Suryo ini akan segera P21 dan akan segera dirilis. Nah, kita akan tunggu sampai di mana perkembangannya. Tetapi di sisi lain kita lihat ya, para pendukung Jokowi, para termul ini ya sudah mulai kontradiksi dengan Jokowi ya. Dan keinginan rakyat, masyarakat Indonesia untuk P21 kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu. Silakan Bapak. Baik, barangkali yang paling menarik hari ini tentunya juga selain tadi kami bertemu yang cukup lama, ya, cukup menyenangkan, ya tiba-tiba, sambil ngeteh, lumayan, ya, luar biasa, sambil bercengkrama lah, ya, ngomong happy, gak berat-berat ngomongannya. Tapi sebentar Bapak, tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali itu? Hampir gebrak meja, bukannya hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasa lah, artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Kecewa dan tentunya juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Yang pertama barangkali ini kasus yang dilaporkan ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih? Ya, 1 tahun 1 bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan. 4 bulan paling lama. 4 bulan paling lama ya. Ya, ternyata sekarang sampai 1 tahun lebih tidak selesai. Cuma memang tadi ada pernyataan bijak beliau ya dari Pak Jokowi yang mengatakan ini juga memang nggak bisa disalahkan. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki perkara ini berlanjut sangat besar, sangat kuat, dan didominasi oleh kelompok-kelompok partai-partai tertentu. Nah, partai-partai tertentunya siapa? Ini yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Berarti Bapak, ada oknum atau partai politik tertentu atau siapapun itu yang sedang berusaha untuk katakan mengerem supaya jangan P21 gitu. Sepertinya begitu ya. Tetapi jangan salah. Tadi juga kami juga sudah mendengar dari Pak Jokowi ya. Itu juga memang sudah dikatakan sudah P21. Dan kemarin ya saya dari seorang teman relawan itu juga sudah ditunjukkan dari seorang pejabat yang menunjukkan bahwa itu sudah P21. Artinya P21 ini bukan lagi wacana, bukan lagi omon-omon, ya, tapi ini adalah fakta. Ya wajar dong kalau memang udah P21, karena kan perkara ini sudah berlanjut dan berlangsung sangat lama dan sangat melelahkan. Apalagi kita udah tahu kan sekarang tidak ada lagi nih friksi-friksi yang istilahnya merubah BAP atau menambah BAP, menambah pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu kan sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi RJ, ya baik dari klaster yang pertama maupun dari klaster yang kedua. Artinya kalau memang sudah seperti ini, kan memang sudah tidak ada persoalan. Perkara kalau memang sudah jadi tersangka dan sudah ada tersangkanya dan perkara sudah digelar bahwa hasil gelarnya memang ini adalah tindak pidana,
Kenapa memang mesti dilama-lamakan lagi gitu kan? Dan jujur ya, tadi kecewaannya Pak Jokowi luar biasa. Saya kecewa sekali dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Walaupun tadi ya ada kata-kata bijaknya, tetapi kekecewaan itu kan tetap ada. Nah, kalau saya melihat gimana? Beliau kan korban. Pak Jokowi kan korban. Betul. Dan masalah ini masalah pribadi kan? Betul. Tidak ada urusannya negara. Ini adalah pribadi. Nama beliau katanya tadi dikatakan ya itu dirusak, ya dicemarkan. Bilang beginilah begini ijazahnya dan lain sebagainya. Gitu. Tadi juga beliau mengatakan ya sebetulnya walaupun saya bukan seorang penyidik atau saya bukan seorang ahli hukum, kan saya ngerti sekali kasus ini. Sederhana kok. Ditanyain UGM-nya, bener nggak saya kuliah di sana. Terus kemudian ditanyain teman-teman kuliah saya, bener nggak saya punya teman-teman kuliah. Ditanyain ijazah teman-teman kuliahnya saya. Bukti-bukti kuliah dibandingkan. Malah tadi juga beliau mengatakan saya sampai terkejut sampai penyidik itu bekerja luar biasa. Nah ini juga yang perlu kita tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi ditemukan juga. Betul, karena apa dibilang termasuk resi pembayaran waktu saya mendaftar kuliah itu juga masih ada. Masih tersimpan gitu loh. Ya. Jadi waktu Pak Jokowi mau mendaftarkan itu pendaftarannya masih ada. Artinya apa yang memang sebetulnya juga tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi ternyata itu sudah dikerjakan dengan begitu baik oleh penyidikan. Nah tentunya dalam kaitan ini yang kita sesalkan adalah orang-orang yang mau mengangkangin kasus ini, yang mau merusak tatanan hukum. Itu yang kita sesalkan gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini negara hukum loh. Yang namanya negara hukum ya harusnya kalau memang udah ada tersangka dan memang sudah ada kebenaran-kebenaran yang konkret bahwa memang ada dugaan tindak pidana, ya jalankan gitu loh. Nggak usah lagi dihalang-halangi, dikangkang-kangkangi yang tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa hukum tidak berjalan di Indonesia. Ini kan paradok yang salah, parameter berpikir yang salah. Ini yang nggak benar. Gitu. Ini yang kita juga sesali. Dan saya juga menghimbau kepada orang-orang yang selama ini mengangkangi, nggak tepat dan nggak elegan. Karena nanti kalau ketahuan, kalau nanti ini menjadi wacana-wacana yang nggak sehat, ini tentunya juga akan merusak tatanan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga sekali lagi kita mohon untuk jangan melakukan hal-hal yang bersifat berbuat memanuver. Yang sifatnya mengamputasi perkara yang harusnya berjalan. Dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara aktor intelektual yang membuat P21 menjadi perbuatan judi. Berarti menurut saya cukup memenuhi unsur pasal 426 dan 427 KUHP yang baru. Apa itu Pak? Pasal? Perjudian. Jadi, ini kata Pak Abdul mantan Pak Kapolri. 426 itu bandarnya otaknya situ. 421 yang menggunakan di situ. Meskipun itu katanya saya kan cuma iseng gitu. Oh nggak bisa karena ini nanti akan dimanfaatkan orang. P21 itu akan dijudikan. Waduh. Nah, ini nggak boleh. Berarti dia intimidasi terhadap jaksa penuntut umum dan penyidik. Wah, fatal ini. Kata-katanya saya yang baru, tapi ini judi. Kan ada taruhan uang. Ada. Nah, ini bahaya. Ada uangnya. Jadi hati-hati kalau berbicara seperti elidanity dan kecumanan seperti itu. Jangan main-main. Jangan penegakan hukum dijadikan arena judi seperti sepak bola. Kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21, entah berkas yang keluar, itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik, karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu, entah Bazar, entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa, padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes, sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini samanya saja melawan hukum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua efek yang saya baca. Pertama efek hukum, yang kedua berdampak efek politik. Efek hukum tentu penegakan hukum terhadap kasus laporan 40 ormas Islam terhadap Ade Armando dan kawan-kawan, Grace dan juga Abu Janda, tentu akan berujung pada status hukum.
Dan kita memang mendorong agar Polri dalam hal ini profesional untuk menindaklanjuti laporan. Jangan sampai ada kesan Polri buang badan, misalnya melemparkan kasus ini ke Polda. Harus Bareskrim karena laporan itu di Bareskrim, dan harus dilakukan penyidikan secara equal. Jangan dibeda-bedakan, karena apa, hari ini institusi Polri kan sedang dalam sorotan. Jangan sampai karena Grace, Ade Armando ini dekat dengan kubu Joko Widodo, lalu ada pembedaan perlakuan sehingga hukum tidak bisa ditegakkan. Yang kedua, dampak politik. Dampak politik sebenarnya tidak menunggu status hukum, hari ini sudah terasa. Di antaranya memang hari ini PSI berusaha melokalisir kasus ini seolah-olah menjadi kasus personal, sehingga di antaranya manuver yang ditempuh oleh PSI, Ade Armando mengundurkan diri dari PSI, dan kemudian Grace Natali juga tidak dibela melalui bantuan hukum resmi dari DPP PSI, sehingga seolah-olah pesan kepada publik bahwa kasus ini kasus personal, tidak ada kaitannya dengan PSI, dan mereka berharap tidak berdampak kepada PSI juga terah Jokowi. Akan tetapi publik sudah kadung paham bahwa kasus ini tidak lepas dari perseteruan ya publik terkait kasus jasa palsu, karena sebelumnya Pak JK yang kemudian diserang oleh kubu buzzer-buzzer dari Joko Widodo dianggap membiayai ya perjuangan membongkar kasus ini 5 miliar dan seterusnya. Dan kemudian Pak JK sebenarnya sebagai tokoh bangsa memberikan saran, rekomendasi agar saudara Joko Widodo bisa menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun sayang justru saran itu dipahami sebagai tuduhan. Karena apa? Karena Pak JK diminta juga untuk mengikuti adegium yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi, yakni siapa yang menuduh maka dia yang membuktikan. Dan lagi-lagi Joko Widodo meminta agar hal itu nanti diserahkan ke pengadilan, padahal kita sudah tahu banyak pengadilan tidak pernah bisa ya kemudian menjadi sarana bagi Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah tersebut. Terakhir kan di Surakarta. Nah, dampak politik lanjutannya saya pikir ini akan berdampak bagi PSI dan terah Jokowi dalam dua hal. Pertama, dampak elektabilitas dari PSI. Karena isu ini sangat sensitif ya, karena terkait agama, dan bahkan ini lebih sensitif daripada kasus Ahok. Karena yang merasa dipecah belah itu bukan hanya agama Islam, yang diadu domba bukan hanya sesama umat Islam, tetapi umat beragama yang dianggap pada peristiwa 24 dan 25 tahun yang lalu yang ditangani, didamaikan oleh Pak JK itu ya dianggap Pak JK-nya justru hari ini menarasikan pecah belah terhadap umat beragama, padahal yang dilakukan tidak begitu. Yang kedua, dampak pada jabatan existing. Jadi tidak perlu menunggu 2029. Saya meyakini ini juga akan berdampak pada kekuasaan existing hari ini. Dan bahkan kalau eskalasinya ini bisa meluas, ya kekuasaan itu tidak menunggu berganti sesuai periodisasi pergantian kekuasaan. Di antara misalkan 2029 ya, bisa saja terjadi eskalasi dan itu memaksa dua hal. Dia bisa mengundurkan diri dari posisinya atau dipaksa oleh kekuasaan rakyat untuk mundur karena tiadanya legitimasi. Karena hari ini yang sulit diperoleh oleh kubu PSI adalah legitimasi publik. Kalau legitimasi kekuasaan, begitu banyak kasus-kasus yang Abu Janda, ya Ade Armando, Grace Natali sudah lama kan melakukan hal yang berulang dan seperti template ya, seperti sesuatu di copy paste, tetapi tidak ada tindakan hukum. Tapi ketika legitimasi publik itu kemudian mereka kehilangan dan akhirnya justru publik menginginkan ini menjadi sarana evaluasi bagi kekuasaan yang hari ini diperoleh oleh terah Joko Widodo, maka ya bisa jadi tidak ada terah lanjutan dan posisi Joko Widodo bukan lagi sebagai raja yang bisa menurunkan tahtanya kepada putranya. Berarti rezim itu akan berakhir hanya pada periode Joko Widodo dan tidak ada terah lanjutan untuk kekuasaan setelah eranya Joko Widodo. Bahkan saya meyakini ini adalah bagian dari upaya bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi melindungi kekuasaan Jokowi yang korup itu dari dampak penegakan hukum. Ya kalau hari ini kita tahu ya, kasus Nadiem juga sebut Jokowi, banyak kasus juga menyebut Jokowi. Sepanjang ya perlindungan hukum dari kekuasaan itu diberikan kepada Jokowi, maka dia masih akan selamat. Tetapi lama-kelamaan kan insentif kekuasaan untuk terus melindungi kubu Jokowi ini kan lama-lama kehabisan. Dan legitimasi publik untuk terus mendukung kekuasaan, melindungi kan terus dipertanyakan. Bagaimana Pak Amin Rais, tokoh reformis kita, sudah mulai mempersoalkan Pak Prabowo agar melepaskan diri dari lendotannya Teddy Indrawijaya. Dan hari ini saya juga tadi tegaskan, justru tidak sekedar melepaskan diri dari lendotannya Teddy Indrawijaya, lebih jauh Prabowo Subianto sebagai presiden harus melepaskan diri dari lendotannya kubu Joko Widodo, begitu. Ya, yang jelas itu kewenangan Polda. Apa yang mau dia umumkan terkait perkembangan penanganan penyidikan yang hari ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi sayangnya
justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain yang kami protes jelas. Karena tidak ada kewenangan orang-orang itu menyatakan berkas apa, dokumen apa, karena itu semuanya kewenangan dari polisi. Maka kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21, entah berkas yang keluar, itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik, karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu, entah buzzer, entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa, padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes, sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus itu bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini samanya saja melawan hukum. Harusnya segala informasi terkait penyelidikan dan penyidikan, karena itu kewenangannya ada pada Polda, harus keluar dari otoritas Polda, dan itu bukan jadi dari penyidik, harus melalui Humas Polda Metro Jaya. Kita kan tahu hari ini informasinya berseliweran. Maka sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan perkembangan penyidikan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, maka Polda harus tertibkan dari mana ada informasi yang beredar sejumlah peningkatan atau status dari kasus ini bisa diakses ke publik bahkan secara terbuka. Nggak mungkin kalau itu tidak ada akses yang diizinkan oleh penyidik atau jaksa. Dan kalau sampai diizinkan berarti penyidik jaksa keliru, dan itu berarti memang proses penyidikan ini lagi-lagi kami tegaskan tidak mengikuti KUHAP, tidak mengikuti KUHP, tapi mengikuti arahan dan atensi Solo, dalam hal ini Joko Widodo. Tapi sejauh ini Troya ini percaya nggak sih Bang? Oh, saya tidak bisa bicara atas nama Troya, nanti tanya Bang Refli Harun. Saya bicara atas nama Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadilah, juga Rustam Effendi. Sampai hari ini informasi itu belum sampai ke kami. Harusnya SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, itu diberikan kepada siapa? Kepada kami, kuasa hukum, penasihat hukum, kepada pihak-pihak yang hari ini menjadi tersangka, bukan diumbar ke publik kemudian ada orang bisa podcast, oh statusnya begini. Itu penegakan hukum atau menakut-nakuti publik. Ini yang sejak awal kan kami persoalkan, tetapi selalu berulang. Mereka punya target seolah-olah dengan begitu orang-orang ini terancam, lalu mengadopsi cara Rismon, cara Egy Sujana, cara Damai Harelubis segera sowan ke Solo, sujud kepada Jokowi, minta SP3. Ini cara-cara yang keliru yang sebenarnya tidak mendidik di tengah-tengah isu penegakan hukum di